jenis sambungan ya. Ini menurut American Welding Society standar A3.0 ya. Nah ini yang namanya material joining atau penyambungan material itu ada 3. Yang pertama adalah mechanical fastening, kemudian ada joining, ada adhesive bonding. Mechanical fastening ini Anda sudah praktekkan di background aplikasi. Apa itu? Sambungan secara mekanik. Apa? Ada praktek kok. Sambungan tekuk. Yang tekuk. Ya, lipat itu mechanical fastening. Penyambungan memanfaatkan gaya-gaya mekanik. Keling. Praktek keling nggak? Keling kan? Praktek tuh? Yang kotak itu? Jadi praktek keling nggak ya? Ini berarti bahasa Madurane ya. Kalau Indonesianya keling. Ya itu mechanical joining atau mechanical fastening. Kita praktekkan ini. Ya. Kalau bikin baut itu di machining ya. Nah kalau joining ini ada fusion welding, ada solid state welding, ada brazing and soldering. Fusion welding ini yang menggunakan panas tadi. Ya, jadi bagiannya disambung itu dicairkan. Itu namanya fusion welding atau disatukan, fusi. Tapi kalau fusion welding ini juga dikatakan sebagai apa? Liquid state welding. Ya, liquid state welding. Atau dalam kondisi cair. Nah, kemudian kalau yang ini adalah solid state welding. Nah, ini biasanya dengan tekanan. Ya, solid state welding. Jadi misalkan explosive welding ya. Jadi ada benda diletakkan di bawah, ya di meja katakanlah, kemudian yang di atasnya ini dikasih ledakan. Ledakan dengan gaya kinetik yang sangat kuat, ini nempel. Itu namanya explosive welding. Kemudian ada benda, ini dicekam, yang satunya digunakan, diputar, dengan putaran yang sangat tinggi, kemudian ditekan, terjadi sambungan. Itu namanya apa? Friction welding. Ini tergolong solid state welding. Anda pernah ngamati nggak spion di sepeda motor? Ada gini, di sini ada spion yang bisa digerak-gerak. Nah itu kan ada bola. Nah bolanya itu friction welding. Bongkar aja spion yang rusak, bongkar. Anda akan melihat itu friction welding. Ya, ini solid. Nah, kita akan berbicara di sini. Brazing and soldering. Tadi definisinya apa? Menyambung dengan cara apa? Mechanical bonding ya. Dengan cara apa? Memasukkan bahan tambah cair ke dalam satu celah yang sempit. Itu brazing. Kalau brass welding sama bahan tambahnya di bawah, titik cairnya di bawah bahan dasar, tapi dia tidak menggunakan capillarity. Kalau brazing menggunakan capillarity. Banyak. Nah ini nanti dibaca sendiri ya, saya share ya. Ya kalau di laptop kelihatan. Kalau di AWS itu ada singkatan, akronim. Yang misalkan AB ini arc brazing. Artinya brazing energinya dengan apa? Unsur listrik. Kemudian ada FB, furnace brazing. Artinya apa? Sumber panasnya dengan furnace atau dapur. Jadi sebelum dibrazing dimasukkan ke dapur, nah kemudian dikeluarkan, kemudian dicairkan apa? Logamnya. Itu silakan nanti. Kalau ini TB, ini yang dipraktekkan di bengkel kita. Torch brazing. Jadi memanasinya dengan torch. Atau perlengkapan apa? Laser OAW. Ya, ini torch. Ini silakan nanti, banyak sekali kok jenisnya mas. Las juga banyak sekali, jangan hanya berpikir oh ini las itu mau apa, las listrik, las gas, las argon. Banyak sekali. Ya, brazing ini banyak sekali. Hampir sama dengan las. Nah kemudian definisi brazing ini, ya penyambungan logam menggunakan panas dan pengisi logam yang suhu lelenya di atas 450 derajat Celcius
tetapi masih di bawah apa? Di bawah suhu lelenya logam dasar, logamnya di sana. Menyebabkan adanya ikatan metalurgi. Ikatan metalurginya bagaimana? Metallurgical bonding. Jadi bukan fusi. Kalau las itu kan fusi. Ya, tapi kalau ini bonding. Bonding itu seperti lem. Kemudian mekanisme pengisian celah permukaan ini melalui apa? Pembasahan. Gaya kapiler. Pembasahan ini kalau saudara bayangkan misalkan bagian yang di sarang itu dicelupkan ke air. Nah, nempelnya air ke benda kerja itu adalah pembasahan. Nah ini gaya kapiler. Ya, tadi yang saya ceritakan. Peralatannya saya kira nggak usah di. Ini kan sudah pernah dibahas di OAB ya. Sudah, nah, ya. sudah. Sebenarnya di dalam kalau industri itu disarankan pakai nyala oksidasi. Oksidasi. Tapi saya pernah ngajar mahasiswa pakai nyala oksidasi nggak jadi semua. Ya karena kan masih belajar itu kan hati-hati, manasnya pelan-pelan, ya. Nah karena pelan akhirnya overheating. Maka yang kalau saya ngajarkan itu yang paling baik untuk mahasiswa adalah nyala ini. Karburasi. Ya karena kan kalau orang belum terampil itu kan hati-hati lambat ya. Ternyata lebih cocok pakai ini. Tapi kalau yang sudah profesional akan lebih baik pakai ini. Karena cepat kemudian ternyata dengan adanya ikatan oksigen pada material brashingnya itu ternyata bisa menyebabkan lebih kuat. Ya. Jadi kalau yang menggunakan ini lebih kuat biasanya. Nah, ini metallurgical bonding beda dengan fusi ya. Kalau fusi kan ini tadi, ya itu ada fusi. Jadi ini kalau kita tinjau itu nggak ada batas mas. Kalau kita lihat apa, secara mikro struktur ya, ini nyambung terus. Paling ada perbedaan ukuran aja. Yang di sini agak besar, begitu. Nah ini normal. Tapi nyambung. Kalau ini kolomnar ya. Mikronya kolomnar ya. Nah kalau yang ini tidak terjadi fusi di dindingnya ini. Jadi bagian permukaan yang disambung ini tetap utuh. Kalau yang di atas ini dia menyatu. Itu bedanya. Caranya bagaimana? Dipanasi. Kemudian dimasukkan bahan tambah, kemudian dia bahan tambahnya akan masuk melalui kelasan sempit. Prinsipnya panasnya merata ya. Jadi kalau besok sudah praktek brushing, ini warnanya harus merah semua, harus merah merata. Baru nanti cairannya dimasukkan. Nah, ini keseberguna proses brushing ini sambungan kuat, ulet, mudah mengoperasikan untuk semua logam. Jadi dengan brushing Anda bisa menyambung apa? Baja dengan aluminium bisa, baja dengan tembaga bisa. Nah kalau las nanti prosesnya apa? Solid state. Kalau las lebih sulit, ya. Tapi kalau brushing ini bisa. Ya, operasinya satu saja cukup. Kemudian membutuhkan suhu rendah, ekonomis, sangat mudah beradaptasi dengan kemasan. Nah ini brushing dan brushing tadi. Kalau brushing ini kan ada celah sempit ya. Kalau brush ini brush welding ya. Ada juga yang bilang brush brushing. Silakan mau pakai yang mana? Ya, brush welding atau brush brushing itu seperti ini. Tidak ada celah sempit. Ya. Cuman ini memang suhu cairnya lebih rendah daripada suhu bahan yang di brushing. Nah biasanya yang brush brushing ini diterapkan pada logam-logam seperti besi tuang. Besi tuang itu kan getas ya. Ya, sehingga ini cocok dengan dilas dengan ini sehingga karakteristik yang ada di tepi-tepinya ini tidak berubah. Di samping itu suhunya rendah maka proses ekspansi
ekspansi ke sana, ke bagian yang lebih dingin itu lebih sedikit, lebih kecil. Karena kalau saudara ngelas besi tuang, itu kalau panasnya berlebih itu ada proses ekspansi. Sementara besi tuang itu kan getas. Nah kalau ekspansinya besar itu bisa patah. Ya, ini kalau di brasing kan sebenarnya rendah, sehingga proses ekspansinya itu bisa dieliminasi. Ini tadi, ya, ini brass welding. Keuntungan dari bracing ini bisa membracing bagian yang kecil dan besar yang tebal. tebal. Ya ini 0,7 mili aja bisa ini disambung dengan yang tebal sekali kalau di bracing. Kalau di las nggak mungkin. Ya, kecuali las sekarang ada las laser itu yang cukup handal juga untuk menyambung bagian yang kecil dengan yang tebal. Ya, tapi ini yang konvensional masih tetap digunakan yang model-model seperti ini. Ini desainnya. Oh. Ya, mesti ada celah ya mas. Iya. Ada celah sempit. Kecuali yang ini, kalau ini desain untuk brass welding. Ya. Kalau celah-celah ini bracing, celah sempit. Nah kemudian ini kalau desainnya seperti ini ada kelemahannya karena di sini ada konsentrasi tegangan. Maka perlu konsentrasi tegangan itu dipecah. Cara mecahnya bagaimana? Ini dibuat radius. Sehingga tegangan itu bisa didistribusikan secara merata. Nah bahaya kalau konsentrasi tegangan di bagian sudut ini sangat berbahaya. Itu bisa patah. Ya. Maka ini perlu disebarkan. Dengan cara apa? Ini dibikin radius. Sama ini, ya ini ada konsentrasi tegangan di sini. Nah ini ditekuk lagi. Yang paling baik seperti ini. Ya, sehingga di sini tidak ada sudut. Kalau ini kasusnya luasan permukaan yang disambung ini kurang besar ya. Karena apa? Karena tegangan tariknya kuningan itu kan kira-kira sepertiganya baja ya. Kalau ini tebalnya sama dengan bajanya kan berarti kekuatannya di sini cuma sepertiga. Nah supaya kekuatannya sama dengan bahan yang disambung, maka ini luasan permukaannya harus diperlebar. Ya, paling enggak harus 3 kalinya dari luasan permukaan yang ada di sini untuk menghasilkan kekuatan tarik yang sama. Kan besi nyambung itu kan kekuatan tarik bahan yang disambung itu kan harus sama dengan kekuatan tarik benda kerjanya ya. Kalau nggak sama ya masalah ya. Ya jadi harus sama. Nah, makanya ini perlu diperluas. Atau cara memperluasnya seperti ini. Dipotong menyudut. Desain seperti ini masih ada konsentrasi tegangan di sini, di daerah ujung atau daerah sudut. Maka yang disarankan dirubah seperti ini. Atau seperti ini. Didobeli. Ini juga ada kelemahan, ada konsentrasi tegangan, maka dirubah desain seperti ini. Atau seperti ini. Ya. Oke, ini prinsip-prinsip dari desain sambungan dari bracing. Ini contohnya. Ini komponen ini akan disambung di sini. Ini disambung di sini. Ini pahat untuk bobot. Ya, kalau pahat bobot itu misalkan ini karbit kan mahal ya. Kalau sebatang ini karbit semua kan mahal. Maka yang dibutuhkan cuma ujungnya saja kemudian di bracing. Ini bracing ini. Ini juga bracing. Monggo. Ya masuk. Nah ini perhitungan kekuatannya tadi. Kan prinsipnya ini lap joint ya, lap joint.
di Indonesia kan ya apa? Sambungan tumpang. Ya, karena ditumpahkan begini, yaitu lap joint. Maka ini kalau kita lihat lebih jauh, ya, misalkan ini ketebalannya, kemudian ini mengarah ke sana, kemudian disambung. Nah, tentunya kan di sini ada X ya. X. Kemudian di sini ada apa? Katakanlah ini lebar. Ya. Nah, otomatis kan perhitungannya ini kan juga tebal ya, T. Perhitungannya itu misalkan ini titik, ini luasan 1, ini luasan 2. Maka A1 ini yang paling baik sama dengan A2. Sehingga tegangan tarik ini kan F per A1 sama dengan F per A2. Nilainya ini harus sama. Nah, untuk sama, kita harus menghitung X-nya ini. Kan isinya langsung mana ya? X kali kan L ya. Ya. Ini kan X kali L. Ya. Ini sama dengan X kali L. Kalau yang ini Satu. T kali T kali. L. Nah, ini harus sama. Nah, sehingga dari dasar itu maka kita tinggal aja, tinggal apa? Mengadop ini aja. Yang penting kan kita menghitung X ini ya, X ini. Kira-kira lengthnya ini berapa panjangnya? Maka X ini sama dengan T kalikan B per CL. T itu apa? Tegangan tarik bagian yang terlemah. Karena yang terlemah ini yang di atas ini, berarti ini yang kita hitung. B ketebalan yang terlemah. Ya. Ini otomatis yang dihitung ketebalan ini. Karena kita ingin menyamakan kekuatan tarik di sini dengan kekuatan tarik yang di sini. Kemudian C ini adalah joint integrity faktor, ya faktor ya dari pengalaman ya ini faktor integritas sambungan itu untuk lap joint 0,8. Kemudian L ini adalah tegangan geser dari bahan tambah. Ini kan kegeser ya kan, ini kan kegeser. Maka perhitungannya adalah gaya geser yang ada di sini. Ya, ini brace atau kuningan. Ya, ini bersamaan. Sehingga ya sebenarnya ini didasarkan ini ya. Jadi ini X-nya berapa? Nah, ini bisa dihitung. Nah, dengan persamaan ini. Nah, kemudian ini contohnya bagian yang terlemah tebalnya ini 0,05 inci. Tegangan tariknya ini kan banyak monel, ya tegangan tariknya 70.000 psi, point square in. B-nya tebalnya tadi 0,05 inci. Tegangan geser dari bracing itu 25.000 psi. Ya, pon per inci kuadrat ya. Pon square in itu pon per inci kuadrat. Nah, sehingga ketemunya ini. X-nya 0,18. Ya, X-nya ini ketemunya 0,18 inci. Ya, sekitar 40-an ya, 40 cm, 40 mili. Nah, ini untuk benda yang itu. Nah, untuk benda yang pipa ya sama prinsipnya, luasan ini ya. Kekuatan tariknya yang bagian yang terlemah dibandingkan dengan kekuatan geser dari material ini, material bracingnya di sini.
Ya, X sama dengan ini. Soalnya ini, ya B ini ada apa? B tadi apa ini? Tebalnya. D diameter yang disambung ini D. Ya, B-nya itu adalah ini, hole thickness. Kemudian T ini tegangan tarik dari ini, pipa ini. Kemudian C ini joint integrity, kemudian L ini tegangan gesernya dari material brasing. Nah, sehingga dapatnya ini 0,097 inci. Saya kira nggak sulit ini ya, nanti dibaca sendiri. Langkah brasing ini ada 6. Yang pertama adalah fit up. Ya, ini prinsipnya mengatur celah yang sesuai ya. Membersihkan logam yang disambung. Setelah fit up, itu dibersihkan logamnya. Membersihkan ini kan kotoran dari material yang disambung itu kan ada 2 ya. Yang pertama adalah karat, ya lapisan oksida. Yang kedua adalah apa? Minyak. Ya pasti ada itu, ya minyak sama karat itu harus dihilangkan. Caranya digosok, atau kalau di industri menggunakan pickling, HCl 10%, atau H2SO4. Kalau H2SO4 ini cukup berbahaya, itu biasanya malah sekitar 20% ya. Tapi yang paling banyak HCl sekitar 5-10%, maksimal 15%. Itu untuk menjaga karat. Kemudian digrising itu menghilangkan lemak. Itu pakai soda caustic. Ya, soda caustic. Nah, itu setelah bersih, kalau di bengkel ya pakai sabun boleh. Ya, saya membersihkan pakai sabun. Cuman kalau di industri itu nggak boleh, karena apa? Sabun itu kan ada bahan deterjennya. Ya. Yang untuk muru itu loh. Untuk apa? Ada apanya itu? Ada busanya. Itu justru malah mengotori benda kerja. Ya, tapi lumayan bisa menghilangkan apa? Lemak ya. Nah, kemudian setelah bersih diberikan flux pada bagian yang disambung. Jadi pada bagian ini diberi flux. Ya, dua-duanya ini, atas bawah ini diberi flux semua. Kemudian dirangkai atau assembling, dirangkai seperti ini. Kemudian di bracing, kemudian dibersihkan. Nah, sekarang bagaimanakah langkah fit up? Nah, fit up ini harus Anda perhatikan ya, kalau seperti ini, Anda harus memperhitungkan apa nilai ekspansi dari masing-masing bahan. Kalau kuningan dengan baja itu ekspansinya lebih banyak yang mana? Mengembang maksudnya ekspansi. Mengembang. Baja dengan kuningan. Lebih cepat mana? Ya, pasti lebih cepat kuningan. Ya, kalau lebih cepat kuningan, kira-kira desain mana ya yang paling baik? Ini atau ini? Andaikan itu bisa dibolak-balik. Ya. Tapi terkadang desain itu nggak bisa dibolak-balik. Mungkin yang akan lebih baik kalau ini dibolak-balik, kuningannya ada di bagian dalam. Ya karena ketika dipanasi kan dia ngembang. Ya sehingga ini bisa mepet ini. Nah nanti kita perhitungkan celahnya ini. Kita butuh celah berapa? Misalkan butuhnya 0, atau 3/1000 inci. Ya, atau 2/100 milimeter. Ini diperhitungkan ekspansinya ke sini berapa. Sehingga celah ini kita bisa mengkondisikan. Sehingga ketika dipanasi itu nanti celahnya tinggal 0,0003 inci. Nah, ini bisa rata. Tapi terkadang juga karena permintaan dari suatu konstruksi itu nggak bisa dirubah. Terkadang setirnya ini harus di dalam, brasnya di luar. Nah kalau seperti ini, kan ini kalau dipanasi itu nanti kan brasnya ini lebih banyak mengembang. Kalau ini celahnya ini diatur sudah ada dulu sebelum dipanasi, maka akan semakin lebar. Makanya kalau memang seperti itu kasusnya, maka celahnya ini harus betul-betul sangat mepet. Bila perlu suian rapat. Ya, suian rapat masukkan tekan gitu. Nah, kemudian ketika dipanasi nanti
dia akan ada celah. Nah, ini adalah trik-trik untuk bagaimana kita mendesain dari sambungan brushing ini. Nah, ini koefisien termalnya silakan nanti dibaca sendiri ya. Baja dengan kuningan itu lebih mengembang mana ya. Nah, ini cukup lengkap ini saya kira datanya. Ada steel, ada aluminium, bronze. Nah, ini kan stainless steel ini aja bisa lebih besar daripada baja paduan. Ya, baja paduan aja baru 0,6 ya. Stainless steel 10, jadi lebih gampang mengembang. Nah, makanya ketika saudara mengatur mendesain sambungan itu harus mempertimbangkan ini. Nah, ini ternyata sambungan ketebalan material bahan tambah ketika sudah atau celah ya, itu yang paling baik berapa ini Mas? Sekitar 0,002 inci atau 0,025 inci. Makanya ketika saudara membaca AWS, itu celahnya itu ya sekitar 0,0025, 25 per 1000. Ya, nolnya ini 2. Atau 2 per 1000. Inci ya Mas, inci. Kalau kita ke milimeter, ini nolnya 1. Jadi ini kurang lebih sekitar berapa ini? 0,03 atau 0,05. 4 ini ya di tengah-tengahnya. 4. Ya 0,04. 4 per 100. Tapi dari hasil penelitian saya itu setelah 0,03 itu sudah menurun. Ya makanya saya sarankan ya kurang lebih sekitar 2 per 100 lah. Maksimal 3 per 100. Ini. Semakin lebar, semakin nggak kuat. Ya ini contohnya misalkan celahnya, ternyata sampai 0,3 mili. Ya, ini 0,3 mili di sini Mas. Nah, ini kekuatan tariknya sudah turun jauh. Ya nggak boleh terlalu tebal. Langkah yang kedua pembersihan benda kerjanya. Ya ada aksi kapiler. Ya, hanya bisa sempurna apabila sambungannya itu bersih. Ya dari berbagai macam kotoran. Ya kotoran tadi yang saya katakan ada pickling, ada kertas gosok untuk yang karat tadi ya. Yang karat itu ini dihilangkan dengan, kalau di bengkel kita ya kertas gosok aja kan benda kerjanya kecil. Ya kalau di industri biasanya dicelup HCl aja 10%. Lemak minyak ini prosesnya NaOH ya, digiling. Nah kalau kita nanti pakai sabun saja, sabun ini kan juga ada NaOH ya, tapi masih ketambahan deterjennya itu yang jadi masalah. Tapi dari praktek sudah lumayan, sudah bisa bagus. Fluk, langkah ketiga kemudian fluk ya. Fluk ini setiap bahan itu beda fluknya. Jadi misalkan saudara mau nyambung aluminium, nyambung kuningan itu fluknya berbeda. Kalau kita beli produk ada ya. Tapi kalau kuningan lebih mudah lagi karena produk di lapangan itu banyak sekali, itu produk tambang di bangsa kita itu kan Anda tahu borak. Tahu. Nah, borak itu kan kalau orang Jawa sumur bleng. Itu garam. Garam yang dihasilkan di darat. Biasanya ada sumber dari sumur. Ya, sumur itu biasanya ya ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik ya. Nah, itu keluar ke permukaan itu ada yang namanya orang Jawa sumur bleng. Biasanya dipakai untuk apa? Kalau saya kecil dulu ada makanan yang namanya kuli. Kalau orang Surabaya mungkin ngerti. Ya kuli. Ada kerupuk kuli. Nah itu dari bleng itu. Nah kalau sekarang yang anak generasi sekarang itu Anda pernah makan bakso ya? Ya. Nah bahan pengenyalnya itu borak. Makanya bakso yang sehat itu rasanya nggak enak, soalnya lembek.
Jadi yang kecil apa yang kenyal-kenyal itu pakai borak. Cilok. Ya, tapi ada juga yang kenyalnya itu bagian luar. Itu biasanya itu lebih baik. Karena apa? Biasanya pengerasan itu dengan cara dijemur di matahari. Ya, tapi kalau kenyalnya sampai dalam, hati-hati. Itu pakai borak. Ya. Nah itu bisa digunakan untuk brushing kuningan. Ngenyal. Ini aja Pak, borak di tempat vaksinasi. Ya, brushing kuningan. Plug tidak boleh overheating. Plug ini fungsinya apa? Melindungi cairan itu dari paparan oksigen. Paparan oksigen itu kan akan membentuk oksidan. Ya. Ya, maka itu nggak boleh. Maka dilindungi dengan plug ini. Ini banyak plug. Silakan ini nama produk ya. Ini tujuannya untuk apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini nama produk. Nanti silakan dibaca sendiri. Ya ada yang cocok untuk brushing aluminium, ada yang cocok untuk apa? Brushing perak dan seterusnya. Nah, ini untuk ABS standarnya ini untuk plug brushing. Ya ada FB ini kan plug plug brushing ya. Ada yang 3A dan seterusnya. Ini yang tadi yang sama dengan tadi merek dagang tadi. Ada Indyflow, ada Ultra Block ya, dan seterusnya. Nah, plug ini kalau kita panasi, Anda harus melihat ketika 100 derajat ini seperti air yang mendidih. Nah, setelah Anda naikkan terus suhunya, nanti akan mengembang. Mengembang itu bentuknya seperti apa ya? Anda tahu semprotan untuk ukur jenggot? Ya tahu. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi setelah mendidih, kemudian dia akan mengembang putih. Kemudian kalau dipanasi lagi sampai suhu ini, itu akan turun. Jadi mengembang kemudian dia turun. Turun menempel seperti bercak. Kalau saudara minum susu itu jatuh di meja, itu kalau kering kan seperti bercaknya seperti itu. Nah setelah itu dipanasi lagi sampai suhu 593 ini menjadi transparan, maka itu sudah aktif ya. Jadi plugnya benar-benar aktif, itu siap untuk